Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, itu saja menjadi satu bahan penunjuk bagi kita dengan akan hadir di suatu tempat di mana kita belum tentu tahu di panggonan sejati ini, pasti dengan akan mencari tahu alamat yang tepat supaya nanti tidak sampai tersesat. Pasti itu. Padahal niki penjenengan sampun dumugi bagian apa ini? Sampun dereng. Kita itu kan masih dalam safar, dalam perjalanan. Kita di dunia ini ibarat orang yang berjalan nek jadi mbah-mbah awake dhewe itu ibaratnya lagi mampir ngombe. Mampir ngombe niku ora suwe. Nek kira-kira wis ilang rasa lain meneruskan lagi perjalanan. Perjalanan kita itu adalah di kampung akhirat, karena di sana itulah yang menjadi satu tempat yang paling akhir. Tidak mungkin penjenengan nanti akan hadir kembali di tengah-tengah komunitas penjenengan saat sekarang ada di dunia ini. Tidakkah itu menjadi satu ibrah bagi kita, menjadi satu pelajaran bagi kita ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, kemudian ternyata sekian tahun yang lalu tidak sudah balik sampai sekarang ini. Istiqomah itu kok masih di alam barzakh. Sehingga para jamaah rahimakumullah, dengan begitu maka ketika Allah memberikan satu tawaran kepada kita, surah As-Saff ayat yang ke-10, semuanya sama dengan ibadah puasa yang kita tunaikan, bahwa ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan di mana perniagaan itu tunjikum min adzabin alim, akan mampu memproteksi diri kalian, melindungi diri kalian dari azab yang sangat pedih. Niku sing nawarke ngoten niku sampai penjual-penjual pasar, datang lapak-lapak itu tidak. Langsung dari Allah datang kita, kepada kita semuanya. Seorang yang cerdas, saya yakin dia pasti akan segera untuk menjawab dengan kata-kata sami'na wa ata'na. Paling betul, siap ya Allah, saya purun. Karena apa? Kita ada ketika Allah menyampaikan hal adullukum ala tijaratin, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, di mana perniagaan itu yang namanya perdagangan itu harus kita akan menjadi milik kita kalau kita mau untuk bertransaksi, untuk membelinya. Ketika kita membelinya itu, penjaringan sama perlakukan ketika penjaringan ada di mall, di pasar-pasar modern, pasar swalayan. Di situ sudah tertera harga sekian. Penjaringan nggak mungkin nanti akan menawar itu. Ya udah, ini saya ambil karena saya mampu untuk membeli itu. Maka di ayat selanjutnya Allah pun juga mengingatkan untuk kita, menunjukkan kepada kita nek kowe gelem tuku iki lho. Pasti kamu nanti akan terproteksi, akan terlindungi, akan terselamatkan dengan azab yang sangat pedih. Nopo tu'minuna billahi wa rasulihi. Ini syarat mutlak yang pertama dan utama, gak boleh terlewatkan karena ini suatu gerbang pertama, pintu masuknya keimanan yang ada dalam diri kita, kemudian kita rawat sampai akhir kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW menjamin untuk kita kalau kita di akhir kehidupan mampu untuk melafazkan kalimat ini, dakhalal jannah,
ditanggung masuk surga. Masa ketemu itu dengan tetap rayakan Allah gak jari. Berarti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya masih perlu dipertanyakan. Niki di logo atas itu kan ada dua kalimat syahadat atau syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dua melingkar. Penginjil. Itu pintu gerbang kita sebagai seorang mukmin. Syahadat tauhid, syahadat Rasul, gak boleh terpisah. Sehingga beriringan. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Syahadat tauhid, syahadat Rasul itu mutlak menjadi harga mati bagi kita. Bukan hanya sekedar NKRI yang harga mati itu. Bagi kita dua kalimat syahadat itu harga mati. Pun boten parang diuget-uget, boten parang ditamar-tamar nih. Lah nek misale untuk beliau sidik wae mosok tong beliau di ngapura Gusti, saya yakin tetap diampunkan oleh Allah. Karena tadi di awal saya katakan wa yaqul khotoya. Allah akan mengampuni atas dosa-dosa kalian. Sehingga para jamaah rahimahullah, ketika Allah sudah memberikan satu persyaratan untuk senantiasa itu kita pegang teguh dalam diri kita, jangan sampai kendor dan jangan sampai terlepas, maka hendaklah itu menjadi satu komitmen bagi kita sampai akhir kehidupan kita nanti. Sehingga para jamaah rahimahullah, di kelanjutan ayat itu, setelah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, panjenengan hadir di majelis ini dalam rangka dorongan iman. Panjenengan melakukan ibadah show dan juga qiyam di dalam bulan Ramadan. Ini pun juga karena dorongan iman. Kemudian tata cara kaifiyahnya kok sama seperti tahun kemarin, nggak pernah ada inovasi-inovasi baru kok. Aku belum mulai sholat mulai cilik diajari kanggo wong tua aku kayak biyen ngantek saiki kok monokopi wae jenenge rukuk ya pasti membungkukkan badan sehingga kepala dan punggung sejajar garis lurus. Andai kata itu dibikin secara garis begitu sudutnya ada 90 derajat. Berarti kalau untuk ini titik itu belum sesuai sunnah. Nek kebatut itu juga belum sesuai sunnah. Ini tata cara kaifiyahnya sudah ditentukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syahadat tauhid, syahadat Rasul. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, dan juga bersungguh-sungguh di jalan Allah. Pendidikan hadir di majelis ilmu, majelis taklim seperti ini, saya yakin nggak sampai 2 jam. Pengajian berapa 2 jam? Dari atas di pemberitahuan yang sampaikan saya jam 6 sampai jam 7. Walaupun dia bawa kalau mulai hingga jam 6 langkung gang 11 menit. Sekarang sudah jam 6.55 menit, berarti tinggal 20 menit sekitar. Ya, kalau rampung mungkin cukup aja. Nah, kemudian pendapat sekalian yang dirahmati Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Karena bersungguh-sungguh itu ya nggak usah dikasih kendor, ya tetap apapun yang ada dan apapun yang terjadi, ya tetap kita tunaikan. Bulan itu sering, kali adik sepupu saya mungkin juga pernah hadir di majelis ini, Ustaz Agus Hidayat, niku nak dulure istri saya, ketua pimpinan cabang Aisyah, kecamatan Geger, Dewa Bintire, itu bakal terima gini. Biasanya kalau saya ngaji dari
Itu ketemu begini. Nah, sering seperti kemarin ketika ada kajian Ramadan di Umsida di PBA kemarin juga, jadi awal dewi sitok mas sing durung dilakoni itu halal boleh, tapi sepanjang hidup kita pernah nggak menjadikan melaksanakan syariat Allah itu? Oh, awal dewi ini kijane kan secara fikih boleh kok. Orang poso Ramadan ini gitu, karena perjalanan kita sudah lebih dari satu marhalah, ini kita boleh. Karena dalam ayat Al-Qur'an, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Itu apa? Loro utawa lagi safar, lagi ilungan, itu orang poso kan, tapi kok kudu dikodok 3 hari yang lain. Jujur sering atas lo tindak sekalipun saya pernah di perjalanan yang lebih jauh dari sekedar hanya Sidoarjo atau Surabaya, belum pernah saya tunaikan itu, saya laksanakan itu. Karena apa? Di ayat yang lain, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apa puasa baik. Nek awak ngarep buka tak tunggone tak ngerti. Wis ora bakal melu-melu. Ini itu ibadah sekali yang dirahmati Allah. Sehingga ini dalam rangka untuk jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kamu. Wa anfusikum, dan sepenuh jiwa raga kamu. Jadi kalau kita itu bersungguh-sungguh di jalan Allah itu ingin mendapatkan proteksi diri dari azab yang pedih, itu syaratnya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, bersungguh-sungguh di jalan Allah, kemudian dengan dibarengi dengan harta kita, dengan sepenuh jiwa raga kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Akan tetapi ternyata banyak orang-orang yang belum mengetahui itu. Sering melaporkan wetan kiriyo kula dan pinggir sak lere ini pabrik gula Pagotan itu ada warung awal Ramadan ini tutup sampai hari ketiga kemarin masih tutup. Alhamdulillah saat ini masih tutup. Istiqomah ditutup dari depan. Lagi isu parkir nomor itu waras sepeda motor, iklis motor sokok masuk berjalan-jalan. Ini ya ternyata pintu belakang terbuka, tong jero niku. Napa? Ki marungi musuh obong. Karena apa? Asapnya itu banyak yang keluar, apalagi pagi gitu. Ternyata jero butuh rokokan sama kopi gitu. Misalnya saya masuk, tak tanya pengelingan dia muslim, saya yakin dia jawab Islam. Buktinya apa? Niki KTP kula Islam. Apakah Islam membolehkan mengajarkan seorang hamba, seorang umat Islam itu untuk berbuka sebelum saatnya, untuk meninggalkan puasa? Dibuatkan, tapi lo belum bekerja, belum dan sebagainya, belum musafir, belum bepergian kan parang toh boleh. Omang nanti beriku Pagotan, gimana ini? Melakukan meter poso. Itu sebabnya maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, hanya sekali lagi hanya orang-orang yang beriman saja yang benar-benar nantinya mampu untuk membentengi dirinya dari azab Allah yang sangat pedih itu. Sehingga dengan begitu maka kita akan bisa merasakan betapa manisnya iman itu apabila benar-benar kita tunaikan dengan ikhlas, bukan karena dorongan-dorongan yang lain, juga bukan karena pencitraan. Kita beribadah itu hanya lillah, bukan karena yang lainnya. Kalau nanti yang lainnya saya yakin itu nanti
akan tidak pernah akan bisa dirasakan manisnya atas keimanan itu. Dan seseorang yang sudah mengatakan dirinya itu sudah beriman, pasti mengke panjenengan badhe dipuji. Bukankah dalam Al-Quran pun juga Allah menyampaikan akhsiban nasu ayyusraku ayyadulu amanna fahum la yuftanun. Akankah kalian dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, fahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Nah kayak diuji ukur-ukur beliau ini usahanya nyambut taruh yang kowe ya ngomong kosong sok baik bisa transaksi tapi padahal sama sekali kita nggak pernah ada jaminan bahwasannya masihkah kita nantinya akan bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang, atau hari yang akan datang setelah 1 Syawal nanti, kita nggak ada jaminan untuk itu. Kemarin awal Ramadan ketika saya nengok ibu saya itu sudah sepuh, dari saya lebih sepuh ibu saya. Tak tanya, Bu, karena yang tahun kemarin itu punya hutang puasa 3 kali, pun niku nek dibayar fidyah di pareng, umpama sinyauri kula nggih pareng, pun niku tanggungan saya. Itu kok bayar fidyah atau kula sing poso kali jenengan, itu tanggungan saya. Nah, ya itu. Kemarin awal Ramadan tiap siang Bu, alhamdulillah kuat alhamdulillah. Kan kalau sudah sekian tahun berbaring lemah, nggak bisa aktivitas apa-apa karena sudah 84 tahun. Alhamdulillah masih kuat kemarin puasa, dikasih kemelentengan. Nah, selanjutnya saudara sekalian, juga menjadi satu pelajaran bagi kita. Manisnya atas keimanan itu mungkin penjenengan nggak pernah mengalami sebagaimana orang lain yang ketika itu dia diuji oleh Allah. Beberapa tahun yang lalu ketika di Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah, saya diminta oleh ibu-ibu jamaah Al-Irsyad itu, tolong besok setelah pengajian akan ada mu'alaf yang ingin menyatakan diri masuk Islam dan disyahadatkan dengan penuh keikhlasan. Kemudian mohon nanti untuk dibimbing upacara ataupun juga pensyahadatannya. Nah ini insya Allah ibu nanti akan saya penuhi. Alhamdulillah saat itu lancar, benar-benar lancar. Sekarang orangnya juga masih, walaupun dia harus mengorbankan terhadap berbagai macam yang dia miliki, yang dia dapati ketika sebelum masuk Islam. Pertama, dia sosok seorang pegawai negeri sipil ASN di kota Madiun. Kemudian ketika berkeinginan hendak masuk Islam itu sudah lama sejatinya, tapi terikat oleh apa yang dulu pernah ditanamkan oleh orang tuanya, oleh suaminya. Sementara dia sudah memiliki 3 putra dan putri. Itu kemudian karena kuatnya dorongan ingin masuk Islam itu, sehingga dia memberanikan diri ngomong dengan temannya yang muslimah. Loh tenang apa enggak itu? Nek pancen tenang, nanti insya Allah saya sanggup untuk memfasilitasi sama ada satu membantu. Akhirnya saya setuju. Pada hari yang disepakati, hari Rabu 2 tahun yang lalu, bulannya saya lupa, tapi saya masih nyimpan itu sertifikat pensyahadatannya itu tentang 2 foto, karena itu nanti untuk identitas dirinya merubah identitas yang lainnya. Nah, kemudian ternyata nggak semudah itu. Setelah dia menyatakan diri masuk Islam, suaminya tidak rela. Dari awal setelah upacara pensyahadatan, saya sampaikan, Ibu, nuwun sewu panjenengan, setelah ini panjenengan kan sudah berumah tangga, sudah menikah, posisi panjenengan sebagai muslimah,
Penjenengan kalau nanti satu rumah dengan suami penjenengan, kalau itu nanti ada hubungan suami istri, itu sudah tidak lagi sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Aduh, terus dipun monggo sampai akhirnya menjauh. Tidak lama setelah itu dia mengajukan gugatan cerai, pisah bapak itu dengan suaminya. Dan juga bukan hanya sekedar itu, dia harus rela keluar dari rumah yang dia bangun bersama dengan suaminya, meninggalkan 2 orang anaknya. Dia hanya membawa 1 putrinya yang paling kecil, yang baru masuk TK, sekarang sudah masuk di kelas 1 di MI Islamiyah. Ini. Nah, kemudian ternyata ujian tidak hanya terhenti di situ. Dia nggak boleh membawa apa-apa dari rumahnya, sepeda motor malah itu barang betul. Padahal dia sebagai guru pegawai negeri. Kemudian dia sekarang harus ngontrak. Kemudian apa yang terjadi ibu bapak? Ujian itu belum berakhir. Karena orang itu kalau diuji katanya nanti akan naik kelas. Gitu. Saya tetap memberikan motivasi. Akhirnya dia kontrak, terpisah dari keluarganya, bahkan harus cerai dengan suaminya di pengadilan negeri. Sekarang kondisi sudah single bareng, janda, kemudian dengan 1 putrinya, tapi dia tetap istiqomah di mana-mana ada pengajian, dia senantiasa mengikutinya dalam rangka untuk merawat keimanannya itu tadi. Sementara satu pun dia nggak memiliki fashion yang Islami, baju-baju Islam nggak punya. Akhirnya ya ibu-ibu jemaah pengajian itu mari ini sesuai dengan satu style. Padahal jemaah ibu al-Islam Islamiyah, tiang Arab itu kan juga banyak orang yang ikut ternyata tersinggung. Nggak boleh melarang perasaan saya gitu. Konggo bisa nanti pakai sehingga kelambi ini sampai dikatakan juga kali nyai dulu. Nah kemudian satu pekan kemudian ketika kami menghadirkan Ibu Dewi Purnamawati yang dari Solo itu juga, beliau kan juga mantan penginjil, itu datang. Kemudian sekarang sudah komunikasi dengan beliau dan kebetulan beliau memiliki satu pembinaan mu'alaf itu yang ada di Solo, senantiasa berkomunikasi dengannya. Ini ujian keimanan kita. Penjenengan mungkin tidak seberat apa yang dilakoni oleh saudara kita yang seperti itu. Maka keimanan kita menjadi satu benteng yang sangat kuat untuk memproteksi diri kita dari segala macam bentuk bencana-bencana, baik itu di dunia atau lagi nanti di akhirat kelak. Itu sebabnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga jam 7:10 kurang 5 menit. Sehingga ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, nanti tatkala penjenengan keluar dari sini, penjenengan pasti ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan, penjenengan mesti pada diuji dengan Allah. Kadar ujiannya itu tentu tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Sama tatkala penjenengan oleh Allah dikaruniai tadi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartamu dan sepenuh jiwa ragamu. Ini tidak harus sama. Ibarat kita sering mengaturkan, kalau kita ingin berjihad, ingin infak, ingin sedekah, kalau itu bukan zakat, maka tentu hal ini menjadi satu parameter bagi kita, hak dan batilnya, benar dan tidaknya. Kalau itu infak itu saja nggak ada batasan berapa yang harus kita keluarkan. Hitungannya kan nggak pernah ada seperti itu. Ya, kalau saya syaratkan, saya berikan satu gambaran itu nek penjenengan ingin berinfak dengan harta, itu yang bisa mengukur dirinya sendiri. Yo cuma kita nek jenenge napa niku unggas satu kewan sing jenenge napa niku banyak angsa
angsa niku ndoknya gede nama cilik gede. Ya jangan sampai lah kalau itu memang itu jenisnya jenis angsa nek ndok ya coba yang mana emprit kok. Tadi saya terdengar akan ada bangunan masjid begitu ya, monggo nanti penjaringan fastabiqul khairat itu. Kemudian juga sebaliknya, nek pancen penjaringan itu kelasnya itu ya segede manuk emprit, ya nggak usah memaksakan diri kepengen bertelur sebagaimana telur bebek. Itu yang bisa mengukur kita sendiri. Itu termasuk jihad dengan harta kita. Jadi jangan orang ya rada apa gitu. Ini oleh sebab itu maka ibu bapak sekalian sering saya sampaikan juga dulu sebelum saya purna tugas saya sering dulu menjadi tim penyusun naskah gitu. Ada jebakan-jebakan naskah soal gitu. Kemudian saya guru agama. Ketika tim penyusun naskah itu dia biasanya mengaitkan hotel segitu sarana gitu. Itu ada soal multiple choice ataupun juga pilihan ganda seperti itu. Ibadah yang masuk dalam wilayah rukun Islam apakah yang memerlukan biaya yang sangat banyak, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mayoritas anak-anak menjawab haji. Memang haji itu biayanya yang banyak. Saat ini pinten 59 juta. 59 juta. Kata apa sih? Kata menurut menteri. Gitu. Tapi itu sangat sedikit bagi orang kaya. Nih, oleh sebab itu maka itu kan sebenarnya merupakan satu pertanyaan yang memerlukan satu kecermatan dari rukun Islam. Apakah yang paling banyak bukan biaya? Yang zakat lah, zakat. Itu zakat itu kalau kekayaan penjenengan jangan terbayangkan ukuran kita sendiri. Ukuran muslim yang memiliki suatu kekayaan sampai triliunan itu kalau diambil terakumulasi 2,5% dari 1 triliun saja sudah berapa ratus juta pembelian. Niku ukurannya kan harus begitu. Dibandingkan kalian bangun masjid lebih banyak itu. Ini jamaah sekalian. Sehingga dan sewu ketika awal dulu tahun 2004 penetapan zakat atas usaha perdagangan yang kami kelola bareng-bareng itu malah terjadi satu tarik ulur. Loh ini kan zakatnya apa dan bagaimana? Ya kita cari referensi. Orang saya yakin sesuai dengan yang namanya zakat itu suci, bersih, tumbuh berkembang. Orang nanti ada cerita nih sing didawi karo Kanjeng Nabi, wong iku mau melarat lantaran mergo sering zakat. Yang pernah membaca satu literatur gara-gara sering zakat, infak, sedekah kemudian malah melarat? Tidak pernah. Contoh saja Abdurrahman bin Auf, saya oleh zakatnya ternyata saya oleh Allah diberikan satu remboko untuk usaha-usaha dagangnya, bahkan menguasai penduduk pribumi masyarakat Yasrib atau Madinah kala itu. Dan hal ini alhamdulillah di usaha retail perdagangan yang kami kelola bareng-bareng dengan teman-teman itu ya, kita untuk 1 unit saja kemarin di Mentari itu tahun ini agak surut zakatnya dibandingkan tahun yang lalu karena nilai patokannya dengan harga dinisabkan dengan disebabkan dengan harga emas itu rotok dulu. Nggak usah khawatir mas, menjadi kan rotok larang ini harga emas. Nah kemudian ini sekitar 54 juta untuk zakat satu unit per toko nanti yang lainnya. Padahal yang kemarin sudah menyetorkan 70 sekian juta untuk zakatnya. Oleh sebab itu maka itu dengan harta kita, dengan kesungguhan jiwa kita ya kita tetap
beristiqomah apapun apa yang ada dan terjadi, itu menjadi satu komitmen kita bahwa saat sekarang ini dengan jiwa yang kita miliki, dengan raga yang kita miliki, semuanya sehat oleh Allah, mari kita ringankan langkah-langkah kaki kita untuk memenuhi apa yang menjadi seruan Allah dan Rasulnya sebelum seruan itu datang yang paling akhir, kemudian kita tidak lagi mampu untuk menghindarinya. Seruan itu adalah yang dilewatkan melalui malaikat Israel. Mudah-mudahan andai kata nanti Allah hendak memanggil kita dengan perantaraan malaikat Israel, kita dalam kondisi yang benar-benar menjaga keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, menjadi suatu cerminan orang yang takwa, kemudian nanti akan terbalaskan dengan surga yang penuh dengan kenikmatan dalam artian sebagai akhir kehidupan yang husnul khotimah. Itu jemaah sekalian, tepat 1 jam telah berlalu dari apa yang tadi sudah kita sepakati. Mudah-mudahan bermanfaat adanya bagi kita bersama. Yang saya sampaikan yang benar itu adalah karena Allah. Ada kesalahan bacaan, terjemahan dan keterangan apapun yang kami sampaikan mutlak karena kebodohan saya pribadi. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat. Nasrul minallah wa qaribun basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.